Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Seperti biasa, di video ini saya akan membahas beberapa saham yang udah di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa ya, requestnya itu di grup Telegram. Dan linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Teman-teman tinggal klik aja lalu langsung join. Nah, memang tempatnya terbatas, tapi jangan khawatir. Nanti di belakang video saya juga akan share ya beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan cuan dari saham-saham yang dibahas hari ini. Sebelum mulai, disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau Anda merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share tentunya supaya teman-teman yang lain merasakan manfaatnya juga. Oke, kita segera mulai. Saya akan share screen-nya. Oke. Nanti kita akan bahas juga ya untuk kondisi indeks kita seperti apa, tapi nanti di bagian belakang. Jadi awal-awal kita akan bahas dulu saham-saham yang udah di-request sama teman-teman nih. Dan sebelum mulai masuk ke pembahasan, saya mau ngingetin teman-teman bahwa kalau ada yang belum nonton previewnya dari kelas workshop ini yang saya adakan waktu itu sama si Foni ya di hari Sabtu, maka silakan dicek dulu YouTube-nya untuk preview dari workshop-nya. Barangkali bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu teman-teman. Kita mulai saham yang pertama. Dan tools yang saya pakai ini adalah tools dari Wisdom and Invest. Buat teman-teman yang merasa tools ini bermanfaat dan kepake banget, membantu banget, maka bisa ya didapatin sebenarnya secara gratis, yaitu tinggal sederhana aja, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi ada JUC atau Jasa Utama Kapital, ada NH Korindo, dan ada Sukor Sekuritas. Nah, Sukor Sekuritas sudah ada aplikasi yang udah di-update ya, jadi lebih keren lagi tentunya aplikasinya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang cara mendapatkan tools ini secara gratis, silakan kontak langsung aja adminnya. Dan ID Telegramnya udah saya kasih juga. Memang kontaknya lewat Telegram ya, karena kita semua aksesnya juga lewat Telegram. Toolsnya ini juga aksesnya lewat Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum punya, silakan di-download dan silakan ada komunitasnya juga, bisa tanya-tanya juga di sana. Silakan saling diskusi ya. ADMR ini saham pertama yang akan dibahas. Tools yang saya gunakan ada 3 jenis biasanya, tapi karena foreign-nya itu datanya agak telat masuknya, maka saya gunakan kali ini saya akan gunakan technical aja ya. Chartwin ini yang paling sering saya pakai karena mudah banget, dia udah ada trading sistemnya dan analisanya juga berdasarkan technical analisa. Price action juga bisa kita lihat dari sini. Support resist juga udah ada di sini, jadi memang lebih enak juga ya. Dan HKHQ, kalau HKHQ biasanya enak banget buat fast trading karena ada frekuensi analyzer dan ada HKHQ-nya itu. HKHQ itu buat ngecek berapa banyak sih orang yang HK. Jadi berapa banyak yang beli ya. HK itu hajar kanan atau dia beli di over tanpa antri. Nah, ini saya gunakan Chartwin dulu untuk ngecek ininya ADMR. Jadi trennya itu sebetulnya masih down. Sini kita lihat trennya masih down, momentumnya juga berwarna titik pink. Kalau dia berwarna titik pink berarti dia masih berpotensi sideways. Yang bagus itu kondisinya adalah ketika dia di atas garis win, jadi ini garis win ya, di atas garis win, pixelnya harus hijau-hijau dua-duanya dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Itu yang bagus dan menjadi sinyal valid untuk entry. Jadi sekarang ini dia memang breakout sedikit ya di atas garis win, pixelnya hijau-hijau tapi belum ada momentum. Jadi kemungkinan dia akan sideways aja. Dengan area support 1455, kalau tren besarnya sih masih downtrend ya. Kita kalau lihat begini, dia tuh masih bikin lower high dan lower low. Jadi masih bikin tren begini ke bawah. Dia masih downtrend. Dengan support kita gunakan harga low yang di sebelah sini ya, 1455. Dan resistnya itu ada di sebelah sini, 1800. Itu menjadi resistnya. Buat yang mungkin tadi ada spekulatif, maka fast trading aja karena masih downtrend nih, tren secara besarnya. Jangan lupa untuk taking profit, ini udah plus 10%, hari ini kenaikannya 10%. Jadi barangkali teman-teman udah ada yang cuan, besok jangan lupa SOS.
atau pasang trailing stop aja. Kalau untuk long term, ini masih belum oke ya. Kalau yang ingin invest, maka silakan pertanyakan fundamentalnya itu dicek dulu, karena saya di sini tidak membahas fundamental, saya hanya bahas secara teknikal aja. And then RMKE. Kita lihat hak kakinya juga nih ya, hak kaki dari ADMR dan hak kaki RMKE. Tadi belum dicek soalnya. ADMR tuh, hak kaki masih nggak oke-oke banget ya. Kalau kita lihat nih yang bagus nih, frekuensi analyzernya spike begini, terus harusnya hak kakinya kalau bagus, dia ada yang hijau-hijau kayak begini nih. Tapi harus banyak ya, supaya dia serius. Kalau dia cuma satu, terus besoknya dia jualan, merah-merah-merah, ya sama aja. Yang bagus adalah dia hijau-hijau, dan grafiknya terus menanjak. Dan pergerakannya harus sesuai dengan pergerakan harga juga. Kalau nggak sesuai, berarti kemungkinan besar tidak valid. Bandarnya bisa aja cuma tuker-tukeran barang. Oke, jadi RMKE sekarang kita bahas. RMKE-nya secara trennya bagus nih. Karena dia di atas garis win ya, dia mantul waktu itu di sini, di garis win. Hari ini dia naik, ya pas-pasan sih ya volumenya ya, memang nggak gede-gede banget. Tapi it's okay, dia mulai bikin higher high lagi, dia ke atas support yang 710. Yang spec buy, kalau misalnya kemarin ada yang spec buy, maka happy cuan, jangan lupa ya, pasang trailing stop-nya. Kalau yang mau baru mau entry, bisa buy on weakness aja. Jangan buy on pucuk ya. Jangan belinya tuh di breakout. Sebisa mungkin jangan di breakout, karena takutnya nanti kayak Breeze hari ini juga, dia false breakout, dia balik lagi ke bawah. Jadi usahakan untuk buy on weakness aja. VWAP-nya 729, ini dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Jadi kalau teman-teman mau entry, bisa gunakan VWAP ini. Entry-nya jangan jauh-jauh. Jadi kalau kita buletin misalnya 730, 720, entry-nya ya di area-area sana aja, 730 ke bawah. Itu lebih oke lagi. Support-nya low hari ini 700 dan 710 itu menjadi support. Garis win line di 685 ya, kita buletin sesuai dengan fraksinya. Momentumnya sih masih bagus, mudah-mudahan dia bisa tes resist all time high-nya lagi di 800. Jadi buat yang mau entry, jangan lupa batasi resiko kalau dia turun ke bawah win line-nya itu 685 ya, jadinya nggak bagus. Hak-hakinya kita lihat so far sih masih oke, hak-hakinya. Karena kita lihat yang rata-rata ini ya, yang garis hitam. Kecuali garis hitamnya tuh mulai begini, mulai loyo dan banyak merah-merah-merah, nah itu kurang oke. Selanjutnya highs. Untuk highs ini juga menarik karena dia di atas garis win line dan dia mulai ada momentum nih. Cuma tetap ya, kita kalau mau entry atau mau beli, sebaiknya buy on weakness atau belinya itu ketika dia terkoreksi ke bawah, terutama ke bawah VWAP. VWAP-nya 240, closing 240, maka sebetulnya pas-pasan sih. Dia harga low-nya 232. Nah, kalau tadi teman-teman ada yang mau nangkepin, pas dia deket area win line juga. Jadi buy on weakness, ketika dia turun ke bawah VWAP, itu bisa spec buy. Momentumnya mulai naik, jadi mudah-mudahan dia mampu ya bikin higher high lagi. Ini candle merah, tetap hitungannya higher high. Garis supportnya kita gunakan low hari ini 232, selama dia tidak ke bawah 232 maka masih oke. Artinya dia bikin higher low, dia tidak bikin lower low. Support garis win, ini garis win-nya bisa menjadi support juga, yaitu 224. Selama di atas garis win masih oke. Pixel juga masih hijau-hijau. Kalau dia di bawah garis win, maka jadi tidak oke lagi. Statusnya masih hold. 12% floating profit-nya itu diukur dari sejak muncul segitiga hijau ya. Jadi sebenarnya ini oke banget kalau teman-teman mau spekulatif, buy on weakness aja. Apalagi kalau dia break bikin higher high lagi nih, break dari 254. Ini oke banget. Mudah-mudahan dia lanjut terus ya sampai ke area sini nih. Kalau dia break, mudah-mudahan bisa ke area berapa nih? 280. Sebelah sini ya, 280. Kita lihat hak kakinya untuk highs
Kalau yang kayak begini, dia turun tapi hijau-hijau terus, kemungkinan besar sih ini nggak valid. Karena nggak valid, kita gunakan technical aja ya. Kita gunakan chart win-nya. Ini juga dia udah breakout dari downtrend line. Sebetulnya dari sini ya, udah breakout downtrend line, jadi cukup menarik. And next, ini berarti bisa ditandai nih yang cakep-cakep nih. And next Antam. Antam sebetulnya masih downtrend. Jadi dia masih di bawah garis win line, dia masih bergerak dalam channel downtrend juga. Channel downtrend tuh yang ungu ini, momentumnya juga masih merah, walaupun ada perbaikan, tapi ini kayaknya cuma nutup gap nih. Khawatirnya seperti itu, karena kalau kita lihat tren long term-nya, kita cek secara weekly. Kita cek secara weekly, dia masih ini ya, masih downtrend begini. Khawatirnya dia mau bikin double top. Kalau double top kita coba cek di monthly. Cuma ini ada MA 200 nih. Barangkali dia akan mantul, tapi mantulnya sebentar doang. Jadi kalau ada yang mau entry pun paling hanya untuk fast trading. Ya, Antam kita cek secara monthly-nya biar tahu target double top-nya. Nih ya, seandainya dia beneran double top, maka targetnya akan setinggi inilah minimal. Nah, jadi kira-kira, tapi kita padukan ya dengan area support resist, belum tentu capai target ke sini juga, karena di sini juga ada support. Jadi di area 1200-an itu ada area support juga. Ditunggu aja, dilihat dia mantulnya di mana. Kalau mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk sekarang sih paling candle-nya sih candle bagus, volume juga di atas rata-rata sedikit, tapi takutnya dia cuma nutup gap. Besok kalau misalnya udah ada yang entry hari ini, maka besok harus wait and see ya. Kalau misalnya dia tidak mampu bikin higher high lagi atau mulai ada ekor di atas, mulai ada banyak buangan, maka sebaiknya jangan lupa untuk taking profit. Jadi kalau untuk entry sekarang, saran saya sih jangan. Wait and see aja dulu besok, atau sekalian nunggu di area bawah ya. Karena kelihatannya kenaikannya hanya sementara aja nih si Antam ini. Kita cek HKQ-nya untuk Antam. HKQ juga nggak gimana-gimana banget ya. Walaupun hari ini HKQ-nya hijau, tapi cuma kecil di bawah rata-rata. Yang bagus itu yang begini, di atas rata-rata, di atas garis hitam. Selanjutnya ada ISAK. Untuk ISAT, momentumnya masih berupa titik pink, pixelnya masih merah, jadi agak kurang oke. Berarti dia hanya sideways aja. Nah, di sini ada support. Supportnya yaitu 5950. Kalau dia jebol atau dia turun ke bawah 5950, jadinya kurang oke. Ini karena sideways, maka tektokan aja. Belum untuk long term ya, bukan untuk swing. Support tadi udah 5950, resistnya kita bisa gunakan resist yang ini, 6450 sampai 6550 itu ada resist. HKH-nya sih memang oke kelihatannya, tapi secara teknikal, ini kita harus utamakan teknikal dulu. Dia hanya akan bagus kalau sudah breakout dari downtrend line yang ini. Resist downtrend-nya harus breakout dulu. Jadi harus break di atas 6550 nih. Dan mampu bikin higher high terus ya, baru bagus. Selanjutnya ada agro. Agro menarik, tapi kayaknya di atas ini masih ada yang buang barang nih. Jadi agak sulit ya, dia ke atas 800 itu banyak yang buang barang. Momentumnya sih nggak ada, jadi kemungkinan sideways. Supportnya kita bisa gunakan 685, ini area support. Kalau di bawah itu kemungkinan ya dia bakalan tes support paling bawah lagi nih, di area 600 lagi dia bakalan tes lagi. Resist 765 sampai 800. 765 tuh yang ini, 800 tuh yang ini ya. Jadi hanya akan oke kalau dia bisa closing di atas 800. Soalnya kelihatannya banyak yang buang barang kalau dia di atas 800.
Daripada agro, mungkin lebih menarik breeze-nya. Oke, agronya kalaupun mau spec buy, jadi wait and see dulu ya. Jangan sampai dia jebol dari support 685-nya. Next ada Bevin. Kakinya belum. Agro memang ada spike ya sebenarnya di sini. Ada spike di sini, barangkali mau dikerek naik dulu sih, bisa aja. Jadi lihat aja nanti price action-nya. Kalau yang mau entry, mau spekulatif, deket-deket support, tadi sih boleh-boleh aja. Cuma harus disiplin ya, kalau breakdown dari 685 maka exit dulu. Kalau mau spec buy, jangan pakai gede-gede atau money management, terutama kalau dia breakout dan berhasil closing di atas 800, ini bagus sih. Ini ada spike, tapi belum tentu semua yang ada spike artinya akan naik. Bisa aja dia akan sideways dulu. Oke, Bevin dia masih berjuang melewatin resist MA 200-nya. Kalau dia belum bisa lewatin itu, belum bisa closing di atas itu, maka masih agak kurang ya. Kemungkinan dia bisa aja sideways. Sama seperti waktu di sebelah sini nih, dia berjuang di sini, ternyata dia balik arah, maka dia jadi sideways. Belum tentu jadi double bottom ya, bisa aja dia hanya sideways aja. Bisa aja dia sideways begini. Jadi kalau yang tertarik dengan Bevin, usahakan untuk buy on weakness. Area supportnya yaitu lebih oke sih di sebelah sini nih, deket-deket garis win line. 1075 sampai 1060 atau di support yang sebelah sini, 990 sampai area 1000 ya. Jangan pas-pasan di area support, takutnya nggak kena. Jadi kalau mau spec buy, beberapa tick lah di atas support. Dan resistnya, kita gunakan harga high yang kemarin, yaitu di 1200 nih kayaknya, 1200. Sebentar saya cekin dulu ya resistnya Bevin, atau di garis MA 200 1145 1140 itu jadi resist tuh. Ini closingnya berapa? 1145. Jadi pas-pasan ya dia, dan itu doji. Khawatirnya karena doji, walaupun dia doji candle-nya juga lower low lagi. Tuh, secara candle. Resist yang di sini 1190, jadi dia harus bisa breakout 1190 atau seenggaknya dia harus closing di atas MA 200, yaitu di atas 1145, itu baru menarik. Jadi candle hari ini secara price action masih kurang menarik, dia lower low, dia juga doji. Doji pada tren yang up begini bisa menjadi tanda bahwa buyer dan sellernya seimbang, jadi bisa aja dia berbalik arah dulu ke area support. Jadi kalau mau spec buy di area support aja ya. Untuk Bevin, kaki Bevin, kakaknya juga belum oke-oke banget. Next, setelah Bevin ada KF. Habis itu ada LPPF dan ada, kita bahas KF-nya. Untuk KF-nya juga menarik. Sayangnya dia ini nggak liquid ya, jadi high risk, dan karena nggak liquid dia gampang banget untuk dinaikin ataupun diturunin. Momentumnya oke, pixelnya juga masih oke sebetulnya, hanya aja watch out di area support yaitu garis win 1375. Kalau dia di bawah garis win maka jadinya kurang oke ya. Sama seperti di area yang sini nih, dia ada momentum tapi ternyata dia tidak mampu bertahan di bawah garis win. Dia jebol, maka sebaiknya disiplin karena akhirnya dia lanjut turun ke bawah. Resist, kita gunakan resistnya 1149. 1149 jadi resist, supportnya itu ya. Low hari ini juga jadi support 1400. 1400 itu support dan garis win 1375. Jadi kalau under 1375 jadi tidak oke lagi. Jadi watch out dulu di wait and see. Kalau dia mantul boleh spec buy. Tapi kalau tidak mantul maka jangan entry. Kakinya juga masih belum menarik banget karena walaupun ada hijau ini baru satu candle. Yang bagus itu kalau dia serius berarti dia harus ada hijau-hijau terus dan grafik yang warna hitam itu semakin menanjak. Buka cukup menarik sebetulnya. Di momentumnya ada penguatan, tapi dia masih di bawah
masih di dalam channel downtrend nih. Jadi hanya menarik untuk fast trading dulu. Kalau teman-teman mau paling buy on support ya, begitu dia ke area resistnya 275, 284, atau bahkan ke area sini nih di 300 sebelah sini, itu menjadi resist. Spek buy-nya sih harusnya kemarin ya, pas lebih dekat area support. Sekarang 268, VWAP 262. Kalau mau buy on weakness, maka jangan lupa gunakan area-area VWAP. Itu bisa menjadi area untuk buy on weakness juga. Resistnya tadi udah ya, 284, 275, 284 sampai 300. Dia harus ada momentum dulu nih, baru menarik. Kayak waktu itu, di sini dia juga ada divergen. Dia breakout dari garis win line, tapi naiknya kan cuma sementara. Jadi jangan lupa ya, tetap dalam model fast trading aja. Kalaupun swing-nya hanya pendek-pendek aja. Selanjutnya, oh itu udah saham ke-10 yang di-request sama teman-teman di grup Telegram. Nah, sekarang saya akan share screenernya Wisdom and Invest ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngedapetin Coni dari screenernya Wisdom and Invest. Oke, kita lihat ini screenernya ada banyak. Dan saham-saham yang masuk screener bukan berarti dia langsung dibeli ya. Kita harus tetap analisa chartnya masing-masing. Jadi kita harus tahu trennya tuh lagi apa, dan cara entry-nya di dekat area supportnya di mana, seperti itu. Nyantai Antam, ini HKQ udah diurutin, jadi yang paling atas artinya HK-nya yang paling besar, tapi tetap ya cara entry-nya bukanlah langsung dibeli, cara entry-nya tetap sebaiknya buy on weakness, dan kita harus lihat tren besarnya dulu. Ini ada banyak, jadi nanti saya hanya pilih beberapa aja yang menurut saya cukup menarik. Selain screener HKQ juga ada screener win. Kalau yang statusnya buy, ini yang udah muncul segitiga hijau atau dia sudah breakout dari garis win. Tapi bukan berarti sinyal valid ya, sifatnya hanya spek buy aja. Kita tetap harus ngecek dia trennya tuh lagi apa. Dan yang statusnya hold, ini juga bisa teman-teman ngecekin, barangkali dia udah di atas garis win, udah muncul segitiga, lalu ada mulai momentum. Nah, ini saya pilihin beberapa, barangkali teman-teman tertarik. Yang pertama, BBKP. BBKP, kita lihat hari ini kenaikan 4%, dia di atas garis win, momentumnya menanjak, volumenya juga mulai menanjak, jadi cukup menarik ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout nih dari harga high yang kemarin. Itu menjadi resistnya, BBKP. Harga high kemarin 216, itu menjadi area resist. Tapi closingnya seperti ini sih udah bagus juga. Candle bullish, volumenya juga lumayan. Pixel juga masih bagus, momentumnya ada. Buy on weakness tetap ya, jangan main HK aja. Jadi buy on weakness, jangan lupa bisa gunakan area VWAP. Kalau mau entry, sebisa mungkin di area VWAP ataupun di bawah VWAP-nya. Resistnya udah, supportnya kita lihat support terdekat 202 dan harga low hari ini 198 itu menjadi support. Kita cek HKQ-nya juga deh. Menarik ya, udah mulai ada hijau-hijau walaupun belum serius-serius banget. Karena kalau udah serius dia pasti grafik yang warna hitamnya akan menanjak. Selanjutnya BRIS. Tadi ada bahas agro, kita bahas BRIS-nya. BRIS-nya menurut saya sih lebih menarik karena ada momentum juga, dia di atas garis win. Nah sayangnya tadi dia mau breakout, akhirnya nggak jadi. Dia balik ke bawah 1545. Kita harus lihat lagi besok. Barangkali teman-teman udah ada yang punya entry dari bawah, maka jangan lupa pasang trailing stop ya. Harga low hari ini 1505, semoga besok dia tidak ke bawah 1505. 1505 menjadi supportnya. Next supportnya ada di 1455, 1430 sampai garis win yaitu 1380. Ini dibuletin ya. Resist di 1565 dan 1570. Pixel masih bagus, volumenya bagus menanjak, dan momentumnya juga bagus menanjak. Cuma tetap cara entry harus buy on weakness ya, jangan dipaksain untuk entry di atas. Usahakan untuk buy on weakness.
Selanjutnya ada GZCO. Nah, berisnya udah masuk stock pick win, udah lama banget. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah standby trailing stopnya ya. Juga Gosco ini sudah diinfo cukup lama. Hari ini naik 8%, lumayan, happy cuan. Semoga nih dia beneran jadi inverted head and shoulder ya. CPO masih menarik, LSIP juga masih menarik, cuma saya pilihnya Gosco aja yang lebih kenceng jalannya. Pixelnya oke, volumenya juga oke, jadi harganya naik, volumenya juga semakin meningkat. Momentumnya masih berupa titik pink, tapi udah mulai muncul nih, ada biru-biru kecil. Mudah-mudahan semakin ini ya, semakin tinggi momentumnya. Support di 142, garis winline 140. Jadi kalau dia kembali ke bawah 140 itu tidak oke. Ini masih oke ya, masih menarik. Buy on weakness aja, jangan lupa untuk Gosco-nya. Kita coba lihat haki Gosco, terutama biasanya di 5 menit. Gosco hari ini bagus ya, hakinya dia di atas rata-rata juga, mudah-mudahan cukup serius. Tuh, sebelum terbang juga biasanya disertai dengan adanya frekuensi analyzer dan kelihatan ya action untuk menaikkan harga. Jadi ada yang haka, ada yang beli. Hijau-hijau dan semakin meningkat. Mudah-mudahan besok lanjut lagi. Selanjutnya ada MDKA. MDKA saya udah pernah share di tanggal 14 Juli. Dan memang area support ya, dekat area support. Kalau kita lihat MDKA secara weekly. Di sini ada area supportnya. Jadi dia mantul support. Sifatnya tetap masih belum oke untuk swing panjang. Jadi ini hanya untuk fast trading aja. Kalau udah ada yang entry kemarin, maka happy cuan. Mudah-mudahan jangan lupa untuk bungkus cuannya. Ini lagi testing resist 3810 sampai 3960. Ada juga MA200-nya di 4000. Jadi bisa aja dia akan testing MA200 dulu. Momentumnya ada perbaikan sedikit. Tetap ya, ingat ini hanya untuk fast trading. Begitu di area-area resist, terutama di area MA200, sebaiknya jangan lupa untuk pasang trailing stop ataupun taking profit. Supportnya di 3520 dan di harga low yang kemarin ini itu menjadi support juga, yaitu 3350 itu supportnya. Selanjutnya setelah MDKA ada Sweet. Nah, Sweet ini happy cuan ya untuk para member karena tadi coachnya ada yang ngasih nih stock picknya Sweet, keren banget, langsung ARA, gile. Nah, hari ini ARA, karena ARA kemungkinan besok masih bisa naik, tapi biasanya ya pertanyaan adalah apakah dia kuat bertahan. Nah, kalau yang baru mau entry sebetulnya agak beresiko banget. Ini saham baru sih ya. Baru, jadi di sini belum ada keterangan karena historinya belum ada, datanya belum ada. Dia perlu beberapa, sekitar seminggu, 2 minggu. Perlu beberapa minggu baru nanti historinya muncul di sini. Baru ada ya, ini indikatornya. Ini juga momentumnya belum terlihat karena dia saham baru IPO. Buat yang sudah entry tadi, jangan lupa ya di taking profit ataupun pasang trailing stop. And next ada Raja. Rajanya udah lama banget sebenarnya dan keren banget, ya ampun. Ini masih naik aja. Floating profitnya udah berapa? Kalau sesuai sinyal win itu udah 100%, 3 digit, keren banget ya. Di saat lagi indeksnya seperti ini, tapi masih ada yang bisa ngasih cuan sampai 3 digit. Walaupun teman-teman telat entry misalnya, seenggaknya ada 2 digit ya. Dan walaupun misalnya waktu itu sempat nih hampir kena trailing stop-nya. Ini hampir kena nih, dia bikin higher low, ataupun misalnya kena di sini nih, karena saya juga sempat ya hilang barang. Di sini, maka happy cuan. Jangan khawatir, nanti kita bisa cari lagi nih saham-saham yang seperti ini. Memang nggak banyak ya, apalagi kondisi indeksnya lagi seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi saham-saham menarik seperti Raja. Saat ini Rajanya sebetulnya kelihatannya sih udah mulai ada yang jualan nih. Karena candle-nya begini besar, tapi volumenya segini. Sedangkan candle yang segini, volumenya segini. Jadi hati-hati, watch out. Foreign-nya kayaknya udah mulai jualan pelan-pelan. Jangan entry lagi jadinya ya si Raja ini, kecuali teman-teman mampu scalping ataupun fast trading. Kalau nggak bisa, maka jangan dipaksain. Nanti cari aja saham-saham menarik lain yang breakout disertai dengan
momentum. Yang udah punya dan masih entry atau mungkin ada yang entry kemarin, maka jangan lupa pasang trailing stop. Mudah-mudahan sih masih jalan terus ya. Tinggal lihat aja dia mau lari kemana, pasang trailing stopnya. Kalau udah kena trailing stop, maka don't worry, happy cuan, kita cari lagi yang lain. Oke? Raja, setelah Raja, kita lihat 1. Yang ini masalahnya sahamnya nggak liquid nih. Sebetulnya banyak saham-saham menarik, tapi problemnya adalah rata-rata sahamnya tuh nggak liquid dan high risk. 1, ini rata-rata transaksi di 1,59 miliar, cuma volumenya semakin meningkat nih. Jadi agak menarik. Tetap cara entry-nya jangan entry di atas ya, karena khawatirnya nanti malah jadi beli di pucuk. Lihat nih, saat ini dia naik, volumenya besar, tapi dia koreksi dulu ke bawah. Maka ada potensi juga ini bisa begini. Jadi sebaiknya buy on weakness aja. Terutama dia jauh dari VWAP ya. VWAP-nya 127 hari ini dan dia closing 133. Kalau besok dia ada koreksi-koreksi, maka bisa dipantau entry-nya saat dia mantul. Jadi kayak di sini, ini mungkin ARB kali ya yang merah ini. Lalu di sini dia balik ke garis win line dan dia mantul. Jadi entry-nya saat mantul aja. Oke. Momentumnya masih bagus, ini juga masih bagus. Ini ada support 123. 123. Atau bisa gunakan support di time frame kecil atau besok wait and see dulu. Lihat ya, dia ARB nggak? Kalau ARB jangan masuk dulu. Tunggu lagi, lihat besoknya. Kalau besoknya dia ARB lalu mantul, kita cek juga kakinya misalnya, dan ternyata bagus, maka bisa spekulatif entry. Kayak gini ya, dia ada spike sebelum dia naik, ini juga ada spike dan ada actionnya. Ada yang HK, maka menarik untuk entry. Selanjutnya, KKGI. Nah, jadi keren banget kalau teman-teman bisa menggunakan si frekuensi analyzer, juga kaki ini. Tapi sayangnya paling oke, paling mantap itu digunakan di 5 menit. Jadi buat teman-teman yang belum punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest, jangan lupa bisa dapetin secara gratis, caranya gampang banget, ditanyain aja ya ke adminnya Wisdom and Invest. Yang terakhir ini KKGI. KKGI juga saham yang tidak liquid, tapi lumayan hari ini dia candle bullish, ada volume, momentum juga meningkat, jadi mudah-mudahan masih bisa untuk di fast trading atau copet-copet at least. Dengan resist 575 sampai 625, supportnya di 530, garis win line 513, ini dibuletin ya, sesuai dengan fraksi. Hari ini dia breakout, momentumnya belum jadi biru Ben Hur sih, tapi cukup menarik karena biru berupa biru langit. Barangkali bisa seperti ini juga, dia semakin menguat. Oke, resist udah, support udah. Kira-kira itu aja dari saya. Barangkali teman-teman ada yang mau lihat lagi nih screenernya. Sebetulnya yang tadi saya ambil tuh dari sini-sini aja ya, yang statusnya hold, terutama itu yang paling menarik. Juga yang kakinya paling oke. Tapi tetap ingat, jangan lupa cek kembali ke chartnya masing-masing. Ini masih ada beberapa yang menarik, sayangnya memang tidak begitu liquid, dan sayangnya waktunya juga terbatas. Jadi semoga teman-teman bisa praktekin, latihan lagi sendiri nanti ya setelah video ini selesai. Jangan lupa bikin PR, mulai screening-screening, dan bikin trading plan di mana entry-nya, di mana exit-nya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat, dan jangan lupa untuk bikin trading plan, pasang trailing stop-nya, dan semoga teman-teman cuan selalu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you.